Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tetap semangat, amin. Saya percaya dalam ibadah istimewa pagi hari ini, karena ibadah kita dalam rangka memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, seyogyanya sebagai gereja Tuhan, ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Sebab apa? Sebab Yesus Kristus yang hari Jumat kemarin kita peringati kematiannya, hari ini dia bangkit, menandakan dia menang atas kuasa maut. Ketika dia menang atas kuasa maut, maka saudara dan saya sebagai gereja Tuhan pun harus bangkit di dalam Tuhan. Amin. Amin. Lihat kiri kananmu, bilang begini, kita harus bangkit sebagai gereja Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yang mana pagi ini kita berbicara tentang menang atas keakuan, menang atas keakuan. Maka dari itu kita baca dulu firman Tuhan. Kita membaca di dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Efesus pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Judul perikopnya semuanya adalah kasih karunia. Efesus pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perhatikan ayat ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih Tuhan, melalui pembacaan kita di dalam Efesus pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat ketiga, di situ menggambarkan ada 3 musuh sebagai orang yang percaya. Musuh yang pertama adalah jalan dunia ini, yaitu lingkungan di mana kita berada. Di mana lingkungan itu selalu berusaha untuk apa? Untuk menyeret hidup kita supaya kita hidup menurut nilai-nilai keduniaan ini. Dan apa yang kita lakukan itu sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua adalah penguasa, yaitu peperangan rohani kita, yaitu musuh kita yang kedua, yaitu penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis dan roh-roh jahat yang selalu menggoda dan ingin menjatuhkan kita. Itu merupakan musuh kita sebagai orang percaya. Lalu bagian yang ketiga itu adalah hawa nafsu kedagingan, yaitu sifat manusia lama yang telah jatuh dalam dosa dan tidak bisa mentaati kehendak Allah. Dari ketiga musuh ini, yang paling berat, yang paling besar adalah hawa nafsu kedagingan, dan dari diri kita sendiri yang berhubungan dengan manusia kita atau keakuan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Kristus telah mati. Jumat Agung kita sudah peringati. Hari ini Kristus telah bangkit, menandakan bahwa kuasa maut dikalahkan. Amin. Dia menang atas segala penderitaannya. Kalau Kristus menang atas segala penderitaannya, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Sebagai gereja Tuhan, kita pun harus menjadi gereja Tuhan yang berkemenangan. Amin. Gereja Tuhan yang berkemenangan. Oleh karenanya pagi hari ini
ada beberapa ciri yang menggambarkan dari orang-orang yang hidup berkemenangan atas keakuan. Apa ciri dari orang yang menang atas keakuan itu? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga berkata demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi yang menggambarkan seseorang atau anak Tuhan yang menunjukkan bahwa dia sebagai anak Tuhan yang berkemenangan atas keakuannya, yang pertama adalah memiliki kerendahan diri atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, agar kita menjadi anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati dan menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Dan itu digambarkan oleh Yesus sendiri. Dia memiliki kerendahan hati, mau merendahkan diri. Apa yang Yesus lakukan sebagai bukti bahwa dia mau merendahkan diri? Yang pertama, Yesus mau melayani. Yang kedua, Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya. Lalu yang selanjutnya, Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Semuanya dilakukan, semuanya dia kerjakan, menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang merendahkan diri di hadapan Bapanya. Kalau Kristus saja merendahkan diri, seyogyanya sebagai gereja Tuhan, siapapun kita mau belajar meneladani dia. Dia mau melayani, dia mau mencuci kaki murid-muridnya sampai ia taat mati di atas kayu salib. Ketika itu semuanya dilakukan di dalam ayat yang ketujuh yang ke-11 di dalam Filipi pasal yang kedua. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ciri yang pertama bahwa kita telah menang atas keakuan kita. Yang pertama, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa kita mau merendahkan di hadapan Tuhan? Karena Yesus Kristus sendiri sudah memberikan contoh kepada kita. Dia mau melayani, mencuci kaki murid-muridnya, dan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Ada seorang hamba Tuhan namanya John Mogi, seorang pejabat gereja Bethel Indonesia yang masih muda. Dia mengembalakan gereja yang cukup besar, meneruskan pelayan orang tuanya. Suatu ketika dia pergi ke area parkir gerejanya, dan parkirnya itu cukup luas, dan orang tidak ngerti kalau dia ada di area parkir itu. Lalu dia ikut mengatur kendaraan-kendaraan yang masuk di area parkir. Setelah selesai, waktu mau ibadah sudah mulai. Lalu Pak John Mogi masuk ruang gereja. Lalu dia buka pakaian yang biasanya orang ngatur parkir di gereja. Lalu dia ganti. Lalu dia pakai jasnya. Ketika dia masuk ruang gereja, dia pakai jasnya. Setelah ibadah banyak jemaat yang komen, masa Bapak Gembala kita kok ikut ngatur kendaraan di area parkir? Banyak komen. Ada komennya yang baik, ada juga komen yang kurang baik. Ketika itu sudah masuk, disampaikan ke Pak John Mogi,
Lalu dia bilang begini, dengar untuk kita semua. Dia bilang begini, kalau saya ikut mengatur kendaraan di area parkir, apakah itu salah? Apakah itu salah? Tidak kan? Kalau saya mengikuti orang mengatur kendaraan di area parkir, apakah itu mengurangi semangat saya untuk pelayanan? Dia bilang tidak. Kalau saya mengatur kendaraan di area parkir, apakah itu menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupku untuk pelayan? Dia bilang tidak. Lalu dia bilang begini, kenapa saya mau lakukan itu? Kenapa saya mau kerjakan itu? Saya mau lakukan itu karena aku tahu saya ini tidak ada apa-apanya. Saya mau lakukan ini karena saya mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang lain mungkin menyanjung saya banyak sekali, tapi saya sadar saya nggak ada apa-apanya. Saya manusia biasa. Kalau saya bisa melayani, saya bisa meneruskan pelayanan orang tua saya. Bukan saya hebat dari orang lain, tapi ini semua kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dari hidupku. Ketika Dia sudah memberikan itu kepadaku, aku mau kerjakan dengan segenap hati, dengan hatiku yang tetap melekat kepada Tuhan dan tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kenapa itu saya lakukan? Karena Yesus sendiri memiliki kerendahan hati ada apa-apanya. Dia rela melayani, Dia rela mencuci kaki murid-muridnya, bahkan Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Semuanya Dia lakukan karena Dia mau taat kepada kehendak Bapaknya. Amin. Berikan sorak-sorak buat saudara saya. Oleh karenanya saudara kasih Tuhan, mari kita terus berjuang dan terus berjuang meneladani kehidupan Kristus, karena Dia adalah tokoh utama yang menjadi inspirasi buat kita dalam hal merendahkan diri di hadapan Bapaknya. Saudara dan saya pun dipakai Tuhan luar biasa, mendapat tugas begitu banyak. Ingat, semuanya anugerah Tuhan. Maka dari itu kerjakan yang kerendah hati, dan semuanya kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita lanjut dalam poin yang kedua, ciri orang yang menang atas keakuan. Menang atas keakuan, ciri yang kedua adalah menjaga hati. Kita akan lihat di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjaga hati, ciri yang kedua saat kita harus menang atas keakuan kita. Nah saudara, ada dua kata, yaitu jaga dan hati. Kata jaga itu dari bahasa Ibrani itu nasar. Nah, nasar itu mengandung dua kata, dua kalimat, dua arti. Yang pertama, nasar itu adalah kita yang menjadi penjaga atau satpam untuk diri kita sendiri, untuk satpam untuk diri kita sendiri dan bukan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita begini, Tuhan jaga hati saya ya, begitu. Padahal sesungguhnya Tuhan itu mau hati kita dalam segala keputusan apapun itu tergantung kita, bukan Tuhan. Ya, kita yang harus jaga hati kita dari apapun. Kemudian kata nasar itu terbiasalah melakukan observasi, pengamatan, menelaah apa yang ada dalam hati kita. Jadi apa yang kita rasa, misal kita ketemu dengan orang, tiba-tiba orang itu memarahi kita, kita bisa marah, kita bisa kecewa. Tetapi kita mau lihat konteksnya kita apa. Kenapa sih dia bisa marah sama aku tiba-tiba? Kenapa sih dia bisa marah-marah sama aku tiba-tiba? Kita belajar koreksi, kita belajar menelaah. Itu kata jaga, saudara. Jadi terus kemudian kata hati itu dari bahasa Ibrani leb.
Jadi LEP, perasaan, kehendak, cara berpikir. Itu hati. Nah, kemudian Tuhan mau ingatkan kita pagi hari ini, kita itu harus bisa menjadi satpam terhadap perasaan kita. Kita harus bisa menjaga hati kita dari perasaan kita, dari kehendak kita, bahkan dari cara berpikir kita. Nah, oleh sebab itu, ketika seseorang diperhadapkan dengan menjaga hati ini, sesungguhnya dari hati ini selalu ada muncul dua hal. Ya, dari hati itu selalu muncul dua hal, yang satu reaksi, yang kedua respon. Reaksi adalah ekspresi kita yang selalu dipicu karena tidak berpikir panjang. Jadi misal tiba-tiba orang datang kemudian marah-marah dengan kita langsung bereaksi. Kita bisa pukul, kita bisa tendang dia gitu kan. Kemudian kalau respon itu adalah ekspresi kita yang selalu dipicu karena telah berpikir panjang. Jadi misal kalau ada orang datang kemudian marah-marah dengan kita, kemudian dia tendangan dengan kita, kemudian dia melengos dengan kita, bisa begitu. Kita bisa berpikir, kenapa ya dia begitu? Itu respon, kita berpikir panjang, saudara. Kenapa? Kita menelaah hati kita itu. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau lihat di dalam Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saudaraku yang dalam Tuhan, pagi ini Tuhan ajar kita untuk menjaga hati sama seperti Yesus. Yesus ajar kita hari ini dengan kebangkitannya menjaga hati. Kenapa? Di situ firman Tuhan jelas berkata, saat mereka makan, ya, dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Saudara, ini Yudas sudah bersama-sama dengan Yesus beberapa waktu. Dia sudah kenal Yesus, dia tahu Yesus, ia gurunya, ia orang paling dekat, dia paling baik. Tetapi Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau lihat juga ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ini yang dilakukan Yesus saat Yesus menjaga hatinya. 1 Petrus 2 ayat 23. Kita baca sama-sama. Ini yang Yesus lakukan. 1, 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, kita belajar hari ini dari menang atas keakuan yang Tuhan ajar, yang kedua adalah menjaga hati. Tadi sudah saya katakan bahwa ada dua respon ketika kita menghadapi sesuatu. Ya kan? Yesus ajar kita hari ini menjaga hati kita. Saat kita jaga hati, Yesus ini ketika dia tahu Yudas itu, bisa nggak Yesus balas Yudas? Bisa. Bisa kan Yesus bisa melakukan sesuatu dengan Yudas? Stop begitu? Bisa. Tetapi kita tahu dia taat sampai mati, dan ini yang dia lakukan. Bahwa ketika ia dicaci, ia tidak mencaci. Ketika ia tidak membalas dengan mencaci maki, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia menghakimi dengan adil. Pagi hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya ketika hati yang terbiasa dijaga saat ada tekanan hidup, saat ada menghadapi proses, saat kita ada tidak masuk akal yang muncul dalam hidup kita hari-hari ini, yang Tuhan izinkan dalam hari-hari ini, Tuhan mau ajar kita jaga hati kita. Ayo beri respon dan bukan reaksi. Respon yang baik, apa sih kehendak Tuhan dalam hidupku, apa sih yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupku, dan kita tetap andalkan Dia. Tuhan ajar kita hari ini untuk tidak membalas, untuk tidak berontak, untuk tidak mengucap syukur, tetapi Tuhan ajar kita menyerahkan. Kalau Yesus saja bisa menyerahkan orang yang menyakiti kita sekalipun kepada Dia yang menghakimi dengan adil, kepada Bapaknya.
Tuhan ajar hari ini untuk bisa menjaga hati saat diproses, saat dicaci, saat mungkin saat ini kita sedang kecewa, saat ini mungkin kita sedang putus asa. Ingat, jaga hati, beri respon yang baik, karena Yesus sudah memberi contoh buat kita. Amin. Amin. Waduh, tepuk tangan dulu. Saya melihat orang pada ngantuk semua. Ya. Saudara kasih Tuhan, poin yang kedua tadi apa? Orang yang menang atas keakuannya. Ciri yang kedua, menjaga hati. Menjaga hati itu mudah nggak? Tidak mudah. Betul? Ketika kecewa, ketika lagi marah, pasti reaksinya kelihatan. Mukanya merah, pandangan matanya mandan melotot, lalu ngomongnya mandan judes. Wih, biasanya lembut, kayak orang di keraton saja. Wih, tiba-tiba ketika lagi panas hati, ngomongnya kaca cicak rowo, tidak terkendali. Tapi saudara dan saya, sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, supaya kita betul-betul menang atas keakuan kita. Ciri yang pertama tadi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, menjaga hati. Lihat kiri kananmu. Dua, menjaga hati kita yang baik. Yang ketiga, sudah kasih Tuhan, ciri yang ketiga dari orang yang menang atas keakuan. Yang ketiga, melakukan hal yang baik. Kita baca firman Tuhan Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 hingga ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara kita seiman. Ada ayat yang lain dalam Efesus pasal ke-6 ayat ke-8. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang baik, maka ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita yang melakukannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, melakukan hal yang baik itu merupakan ciri orang yang menang atas keakuannya. Ya, orang yang menang atas keakuannya mau melakukan hal yang baik. Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil lap dan air serta membasuh kaki para murid-muridnya. Dia tidak menuntut untuk dilayani, melainkan dia melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi orang yang menang atas keakuannya tidak memikirkan diri sendiri, melainkan tetap melayani orang lain walaupun sering disalahpahami. Tapi itu tidak mengurangi semangat Yesus untuk melakukan hal yang baik. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama hingga seterusnya, Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, melakukan yang baik banyak alasannya. Bagi orang dunia melakukan yang baik, dia punya alasannya. Sebagai gereja Tuhan, kita dia melakukan hal yang baik juga ada alasannya. Kenapa kita lakukan hal itu? Karena Yesus terlebih dulu melakukan hal yang baik bagi kita. Amin. Apa buktinya kalau Yesus melakukan hal yang baik bagi kita? Hari ini kita peringati hari kebangkitannya. Ia mati di atas kayu salib. Ia bangkit, menang atas kuasa maut. Dia lebih dulu melakukan hal yang baik. Bahkan di dalam Injil Yohanes tadi mengatakan Yesus menyuci kaki para murid-muridnya. Dia buka jubahnya, dia ambil baskom, dia basuh kaki murid-muridnya. Semuanya itu dia lakukan. Dia mau tunjukkan bagi dunia ini, sekalipun banyak orang tidak setuju, mungkin banyak orang yang menentang apa yang dia lakukan, tapi itu tidak mengurangi semangatnya untuk melakukan hal itu. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, gereja kita mulai bulan yang lalu melakukan pelayanan. Pelayanan ini kita mau berbagi, ya, kita berbagi, kasih makan dan sebagainya.
Langkah awal kemarin kita sudah mempersiapkan 50 box. Kita keliling desa, kita mau berbagi. Bulan ini kita belum bisa lakukan karena banyak berhubung benturan, dalam arti begini, acara kita tuh terlalu padat, ya, yang berhubungan dengan organisasi, yang berhubungan dengan pelayanan gereja Bethel pada umumnya, yang kita harus ikuti, ikut Zoom, ikut pelantikan pejabat yang baru, kawan, dan butuh waktu yang begitu banyak. Akhirnya kita bulan ini kelihatan belum bisa lakukan seperti bulan yang lalu. Tapi bukan itulah, bukan berarti kita tidak melakukan. Nanti bulan selanjutnya kita akan atur lagi. Kenapa sih kita melakukan itu? Kenapa sih kita mau kerjakan itu? Apakah kita berlebihan? Tidak. Kita mau lakukan itu selagi ada kesempatan, selagi ada waktu. Jadi kenapa kita mau berbuat baik? Kenapa kita mau berbagi kasih Kristus? Karena Kristus sendiri sudah memberikan contoh dan teladan buat kita. Apa contohnya? Dia mencuci kaki murid-muridnya, bahkan ia mati di atas kayu salib. Kenapa kita mau lakukan itu? Selagi ada kesempatan. Kenapa kita melakukan yang baik? Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat boleh menjadi berkat dan hidup saudara menjadi kesaksian. Amin. Tadi di pengumuman tadi Ibu Gambar sudah bilang berapa minggu lalu, di lingkungan di RT kita membuka namanya Taman Baca. Ibu RT sudah ke rumah, Pak RT sudah ke rumah. Ternyata apa yang dilakukan, kita pun dari dulu sudah memikirkan itu. Ini adalah kesempatan. Daripada barang kita numpuk segudang, nggak disentuh, nggak dipakai, ntar rusak. Mending kita bawa, dan itu akan jadi berkat. Amin. Siap lakukan itu? Kenapa kita melakukan itu? Ini kesempatan sebelum terlambat, supaya hidup saudara satu menjadi kesaksian. Waktu Tuhan sudah singkat untuk datang yang kedua kali. Oleh karena itu sebagai gereja Tuhan yang sudah menang atas keakuan diri kita, keakuan manusia kita, miliki kerendahan hati, merendahkan di hadapan Tuhan, jaga hati. Lalu yang ketiga, lakukan perkara-perkara yang baik selagi ada kesempatan, sehingga apa yang kita lakukan Tuhan dipermuliakan, hidup saudara saya menjadi berkat, dan orang lain boleh menikmati kasih Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini tidak kita perpanjangkan, tapi biarlah firman Tuhan ini kembali terus memberikan inspirasi buat kita, terus membawakan suatu perenungan bagi kita sekalian, supaya kita dalam momen Paskah ini, kalau Kristus saja sudah menang atas kuasa maut, maka saudara saya sebagai gereja Tuhan harus menang atas keakuan kita, sebagai bukti bahwa kita sebagai anak Tuhan yang terus hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, biar memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdiri, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Telah kulihat budi kasih-Mu, hamba derita akibatku, dengan darah-Mu
Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk penebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk penebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk penebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk penebus hidupku. Tercurah untuk penebus hidupku. Tercurah untuk penebus terlalu besar kasih-Mu, terlalu mahal kasih-Mu. Engkau berikan haleluya. Engkau yang telah mati, bahkan hari ini Engkau telah bangkit Tuhan. Engkau menang atas segala kuasa maut. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, kami membantu Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, memuji menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah musik tetap mengalunkan pujian ini dengan lembut. Saudaraku udah kasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini sudah kita dengar bersama-sama. Menang atas keakuan. Orang yang menang atas keakuan dia memiliki berapa ciri. Yang pertama, dia merendahkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, menjaga hati. Dan yang ketiga, mau melakukan hal yang baik selagi ada kesempatan. Supaya apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang kita lakukan bagian pengaruh dan menjadi berkat. Orang yang boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Tuhan,
Kami bersyukur dalam ibadah, dalam rangka memperingati hari kebangkitan-Mu, kami boleh bersama dengan umat Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian kami boleh berkenan kepada-Mu. Lewat ibadah kami pagi hari ini, iman kami terus diperbaharui, kasih kami dan pengharapan kami terus diperbaharui dari hari ke hari, supaya kami menjadi umat Tuhan yang hidup berkemenangan dan terus berkemenangan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di hati kami, agar firman menjadi rema buat kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi perang rohani diberikan kemenangan, yang menghadapi tantang apapun, ingat Kristus telah mati bagi kita. Hari ini dia telah bangkit, maka dia pun akan memberikan kemenangan bagi kita dan pertolongan bagi setiap kita. Setiap kita yang telah mengikuti ibadah pagi ini, baik di ruang gereja ini, bahkan yang di rumah-rumah, pagi hari ini, saat ini, lawatan Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu, supaya engkau pun menjadi umat Tuhan yang terus bangkit dalam Tuhan dan berkemenangan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu adalah kebenaran Allah, dan dengan kami mendengarkan firman-Mu, maka iman kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudaraku kasih Tuhan, persiapkan perjamuan kudus kita pagi hari ini. Ambil roti dan angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Angkat roti di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan rotinya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukur. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat keselamatanmu Tuhan. Terima kasih buat kebangkitanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat kasih-Mu, buat kebaikan, buat pengorbanan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah Engkau ya Roh Kudus. Haleluya. 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 Bapa, terima kasih buat pimpinanmu dan ibadah kami pagi ini. Dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah ini. Dalam ibadah, dalam rangka memperingati kebangkitanmu, biarlah semuanya namamu dipermuliakan. Dan lewat ibadah dalam rangka memperingati kebangkitan Kristus, kami umat Tuhan yang hadir pagi ini, bahkan yang ikut ibadah di rumah masing-masing, kami pun menjadi gereja Tuhan yang terus bangkit dalam Tuhan. Sekalipun banyak proses hidup yang kami hadapi, tapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk melayan pekerjaan-Mu. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, supaya hidup kami jadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya telah dibagi pelayanan pagi hari ini. Terus pelengkapi dengan kuasa-Mu dan kemampuan pada Tuhan, supaya di hari akan datang dapat melakukan pelayanan dan kekuatan pada Tuhan. Tidak lupa kami berdoa menyerahkan ibadah kami yang kedua nanti sore. Tuhan yang memimpin kuasa Roh Kudus-Mu, dan jemaat Tuhan tetap antusias mengikuti ibadah yang ada, dan semua hamba-Mu dapat melayani dengan kekuatan dan urapan yang baru pada Tuhan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terpuji-pujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur atas pimpinanmu, penyertamu dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya. Mari kita bersama-sama angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya kita sepakat berkata amin. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.